Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba untuk belajar bebras computational thinking. Belajar menggunakan problem solving. Dalam pelaksanaan di sini kita menghadapi pandemi, menghadapi era 4.0. Jadi fakta yang harus kita hadapi sekarang adalah computational thinking adalah literasi yang harus dikuasai oleh semua orang menjadi general capabilities. CT computational thinking akan menjadi bagian yang perlu diinfus untuk anak siswa atau siswa-siswa pelajar ya. CT merupakan kemampuan secara progresif bertambah problema yang dicari solusinya semakin besar, kompleks dan complicated. Ruwet ya, dalam arti ruwet. CT menjadi porsi wajib dan mendalam pada pelajaran informatika untuk siswa SMP, SMA. Sama dengan kemampuan membaca tidak hanya dipupuk pada pelajaran bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, bukan berarti bahwa akan hilang di mata pelajaran yang lain. Berarti di sini dalam arti saling adanya keterkaitan antar mata pelajaran. Kita lanjut bahwa perubahan mulai dari industri 1.0 ke industri 4.0, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Berarti semua teknologi industri 4.0. Industri 1.0 sampai 4.0. Industri 1.0 industri yang mesin berenergi air dan uap. 2.0 produksi yang melibatkan massa orang banyak berenergi listrik. 3.0 industri otomatis dengan mengintegrasikan IT dan elektronika. Sampai pada sekarang ini 4.0 otomatisasi berbasis komputer sistem, data lengkap dan cloud dan lain-lain. Dengan kata kunci data komputer dan koneksivitas adalah analisa intelijensia, produksi advance, interaksi antar mesin dan manusia. Kita lihat pada slide berikutnya, berarti kemudian kita harus mengikuti dan istilahnya itu kita harus mapak menyambut society 5.0. Pada masyarakat 5.0 atau 5.0 itu semuanya berbasis pada komputer. Semuanya online, semuanya digital, semuanya robot. Satu definisi yang ada bahwa human centered society that's balance economic advance with the resolution of social problem by a system that highly integrated cyberspace and physical space. Di dalam CT kita mengenal adanya VUCA, VUCA, volatile, ya, kemudian uncertain, kemudian kompleks dan ambiguous. Ya. Visi pengetahuan mudah dipahami, tangkas atau lincah. Keterampilan abad 21 berbasis literasi, kompetensi melalui tantangan yang kompleks, kualitas karakter. Di sini tugas dari peran Bapak Ibu guru untuk mata pelajaran atau pelajaran ilmu, para siswa bisa mencari di mana saja dan kapan saja. Tapi peran meningkatkan kualitas karakter para siswa itu guru berperan penting, sangat penting untuk meningkatkan kualitas atau memupuk kualitas karakter para peserta didik. Di dalam suatu webinar yang pernah saya dengar bahwa guru
itu tidak akan pernah tergantikan. Tetapi ketika guru tidak mau untuk belajar, maka guru akan segera tergantikan. Artinya di sini ada seleksi alam. Ya. Menurut Mas Menteri Nadiem mengusung computational thinking jadi kurikulum. Jadi semuanya kita berbasis kurikulum. K12 kurikulum itu ada standar student 2016. Pada profil pelajar Pancasila diminta atau diinginkan untuk berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Jadi guru sekolah merdeka, ya, ini kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Jadi yang seperti yang saya sampaikan, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kerangka kurikulum informatika tersebut mendefinisikan 5 bidang pengetahuan, yaitu pertama sistem komputer, ya, jaringan komputer, ya, analis data, algoritma dan pemrograman. Yang kelima aspek sosial dan pemanfaatan informatika. Jadi semua dalam pelaksanaan semua bidang, ya, semuanya berbasis komputer. Jadi ada perwakilan dari Computational Thinking Bebras Indonesia, yaitu Bu Janet M. Bing. Ya. Ini dari Carnegie Mellon University. Computational thinking is the thought process involved in formulating problem and their solution so that the solution are represented in a form that can be effectively carried out by an information processing agent. Itu menurut informasi dari Ibu perwakilan Bebras Indonesia. Computational thinking itu sama dijadikan sebuah operasional definisi. Ada karakter, ada attitude. Ya. Nah, perkembangan generasi mulai dari tahun-tahun sebelum sampai tahun-tahun sekarang, ya, mulai tahun kira-kira tahun 1945 sampai 2025. Kalau 1945 sampai 1965 itu baby boomer, ya, pekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, tumbuh sifat kompetitif, ya, berdedikasi, fokus pada karir, tidak suka dikritik, kritis terhadap pelanggaran etika kerja, komitmen terhadap tempat kerja. Generasi berikutnya pada generasi 1965 sampai 1980 adalah generasi X, beradaptasi dengan teknologi dan sebagainya. Kemudian berlanjut pada generasi 1980 sampai 2000, generasi yang disebut dengan generasi milenial. Gampang bosan dengan barang yang dibeli, contoh salah satunya. Beralih kemudian pada generasi tahun 2000 sampai 2010, generasi Z, agent, terbiasa memproses informasi dengan cepat, multitasking, cara pandang lebih global, senang bekerja mandiri, senang menyimpan informasi pribadi. Kemudian beralih pada generasi 2010 sampai 2025 adalah generasi alfa. Sejak lahir sudah hidup di era teknologi yang pesat, smartphone,
sebagai bagian dari organ tubuh. Generasi transformatif, generasi yang sangat mempengaruhi putaran ekonomi dunia. Ruang dan waktu tidak lagi sebagai batasan. Pergaulan tidak terikat pada faktor lokasi. Jadi ada perkembangan pada masing-masing generasi. Selanjutnya, kemampuan memecahkan masalah kognitif dan sosial akan menjadi semakin penting. Karena di situ ada kebutuhan keterampilan fisik akan semakin berkurang. Jadi, kemampuan memecahkan masalah sosial, proses, dan sistem adalah keterampilan yang akan paling dicari sebagai keterampilan inti di tempat kerja pada masa mendatang. Kebanyakan pekerjaan akan mengalami perubahan dalam keterampilan. Semuanya proses alam, proses kemajuan zaman dan teknologi. Di sini kami mencoba untuk menampilkan suatu soal yang berbasis bebras. Ya. Ada beberapa contoh soal, saya ambilkan 2 contoh soal saja di sini. Ya. Untuk di sini adalah pola pikir logika yang diinginkan di bebras computational thinking, ya, kita berpikir, membaca, ya, kemudian langsung seketika itu di dalam membaca soal, pada saat itu pula kita mencoba untuk menghitung apa yang diminta soal. Ya. Ada 2 contoh soal, ya. Jadi demikian mungkin informasi yang untuk bebras computational thinking, ya. Thank you, terima kasih, matur suwun, ya. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.